Sebira versus Siberia, catatan untuk Anies Baswedan. Kita semua bisa meresapi apa sesungguhnya yang menjadi gagasan besar seorang Anies Rashid Baswedan tentang bangsa ini. Tentu tidak semuanya ya yang ditampilkan gagasan Anies Baswedan tentang tentang hal yang sudah dia lakukan. Jadi tidak hanya visi dan misinya, tetapi juga track recordnya. Dan kita membawa yang namanya perubahan itu, kalau saya sering sampaikan, berurutan. Bahwa gagasan, ada narasinya, berwujud karya. Punya visi itu baik, punya mimpi itu penting. Tapi visi dan mimpi harus ditopang dengan rekam jejak. Kalau visi dan mimpi tidak ditopang dengan rekam jejak, maka dia akan berujung pada kekecewaan karena dia tidak menjadi karya yang bisa disaksikan dampaknya. Dia hanya berhenti di gagasan. Untuk bisa menjadi karya, maka dia harus diserahkan kepada orang-orang yang memiliki rekam jejak. Karena itu, bagi teman-teman muda, mulailah membangun rekam jejak itu. Apa sih yang akan dilakukan? Apa sih yang telah dilakukan? Dan jauh lebih penting, ini untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi tulisan ini akan menjadi masterpiece, akan menjadi blueprint, akan menjadi panduan, akan menjadi kompas pemerintahan ketika seorang Anies, jika diizinkan Tuhan dan rakyat, memimpin Indonesia. Kalau ia sudah memimpin, maka kita akan tagih tulisan ini. Pemerintahan dimanapun biasanya terjebak untuk membangun hal-hal yang terlihat. Jalan, jembatan, gedung, stadion, dan lain sebagainya. Semua terjebak. Islamic Center ya, semuanya terjebak. Masjid besar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ukuran keberhasilan itu kadang-kadang susah yang diajak yang intangible. Maunya tangible saja. Jadi maunya hal-hal yang memang bisa diraba, dirasakan, dilihat. Padahal fundamental kehidupan bernegara itu sangat penting. Makanya salah satu kritik saya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah ketika tidak melanjutkan program revolusi mental. Menurut saya program itu bagus, luar biasa, harusnya dilanjutkan. Tapi kok tiba-tiba program itu berhenti begitu saja dan tiba-tiba tidak ada kelanjutannya. Sebira versus Siberia, catatan untuk Anies Baswedan. Sebira, demikian Anies Baswedan memulai proposisinya tentang demokrasi dan keadilan sosial. Pada tulisan meluruskan jalan menghadirkan keadilan, Kompas 16 Februari 2023 lalu. Karena tulisan itu viral di via medsos dalam potongan kopi koran, hurufnya terlalu kecil, saya berpikir tadinya Siberia. Sebira adalah sebuah pulau di utara Jakarta, jauh dari Jakarta. Sedangkan Siberia adalah tanah di Rusia, ex-Uni Soviet. Baik Sebira maupun Siberia, keduanya berbicara tentang peristiwa yang menghadirkan pilihan politik dalam memajukan sebuah kehidupan. Anies Baswedan melalui tulisan tersebut sudah mulai memperlihatkan platform politik perjuangannya. Tulisan ini menyebar luas melalui media sosial dan jadi perbincangan publik. Pulau Sebira, cerita Anies, adalah tentang tanah dan rakyat marginal, terpinggirkan padahal masuk di ibu kota. Pulau ini terlalu jauh dari pusat pemerintahan, penduduknya kesulitan akses listrik, air bersih dan kapal hanya seminggu sekali. Namun ketika Anies menjadi gubernur, perspektif pulau terluar yang kurang diperhatikan ditiadakan. Semua pulau menurut Anies punya hak dasar yang sama. Oleh karena itu tidak ada perspektif berbasis jarak. Semuanya berjarak nol dari ibu pertiwi. Republik menurutnya tidak boleh bekerja berdasarkan perspektif untuk rugi, melainkan perspektif keadilan. Dengan demikian, hak-hak Pulau Sebira dipenuhi Anies setara dengan daerah lainnya. Di sini proposisi Anies Baswedan tentang peran negara harus melihat semua daerah mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Equal, tidak ada alasan geografis, jarak dari pusat pemerintahan. Untuk memanifestasikan keadilan sosial itu, Anies mengajukan proposisi dalam 3 hal. Pertama, demokrasi dan kesetaraan hukum. Kedua, ekonomi untuk semua. Dan ketiga, masyarakat yang guyup. Demokrasi penting untuk memberi ruang yang setara bagi semua. Demokrasi dan keadilan hukum yang akan mendorong kemajuan ekonomi yang berkeadilan menurut Anies.
Ekonomi untuk semua maksudnya mengubah institusi market yang purely liberal menjadi social market ekonomi. Orang-orang miskin atau pengusaha kecil bukan sekadar penunggu, melainkan ikut bertumbuh tanpa mematikan pengusaha besar. Terakhir, Anies menjelaskan perlunya masyarakat guyup, maksudnya terjadi interaksi sosial yang kuat antar warga dan penyelenggara negara. Kuncinya pada aspek kolaborasi dan meritokrasi. Kedua aspek ini akan memunculkan pemerintahan yang berintegritas. Pemerintahan seperti ini yang akan meluruskan jalan dan memberikan keadilan untuk semua. Tentu kita mengapresiasi pikiran politik Anies ini, karena ini adalah yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia untuk tidak membeli kucing dalam karung. Sebelum ini kita hanya melihat survei-survei elektabilitas dan popularitas capres-capres naik turun. Dipilih responden padahal pikiran mereka belum disampaikan ke publik. Pikiran ini tentu saja belum bisa menjadi acuan pasti tentang komitmen menjalaninya setelah terpilih. Misal Jokowi pada 10 Mei 2014 menyampaikan pikiran pertamanya juga di Kompas dengan tema revolusi mental. Maksudnya adalah melakukan transformasi budaya kekuasaan yang materialistik dan hedonis ke arah pengabdian tulus ikhlas. Namun fakta sebaliknya, koruptor merajalela di era Jokowi dengan indeks persepsi korupsi sebesar 34. Tahun 2022, Jokowi memperlihatkan mental pejabat negara sama-sama buruknya dengan era Orde Baru yang penuh KKN. Apakah pikiran Anies tentang jalan menuju keadilan akan senasib gagal seperti gagalnya revolusi mental Jokowi? Kenapa Jokowi gagal? Kunci kegagalan Jokowi adalah kegagalan dalam menghadirkan kritik atas situasi yang semula akan diubahnya. Tidak ada juga Siberia. Siberia apa itu? Itu adalah sebuah tempat di penghujung Rusia yang membunuh 500.000 kaum bangsawan Rusia setelah revolusi Bolshevik 1917. Ada 14 juta pembangkang dikirim kerja paksa di kamp-kamp konsentrasi. Di sana sebuah revolusi mampu menunjukkan perbedaan antara masa lalu dan esok. Revolusi Bolshevik melihat bahwa kesengsaraan petani dan rakyat Rusia disebabkan pengkhianatan kaum bangsawan kala itu. Mereka mengisap rakyat kecil, selanjutnya mereka harus menjalani hukuman kerja paksa di Siberia. Jadi Siberia itu adalah sebuah simbol pendukung revolusi Bolshevik. Revolusi mental Jokowi juga tidak seperti revolusi mental Mao Zedong di RRC. Revolusi Mao yang disebut revolusi kebudayaan telah mengubah struktur sosial masyarakat dengan mengambil semua anak-anak dari keluarga mereka untuk dibina negara sebagai anak negara dengan kebudayaan baru. Sifat orang-orang Cina yang korup dan malas diubah Mao menjadi pekerja keras dan hidup sama rata sama rasa. Jutaan orang tewas sebagai korban revolusi mental Mao kelaparan. Namun Cina terus bergerak ke arah kehidupan baru. Pikiran Anies tentu layak untuk dibedah agar tidak bernasib buruk dengan pikiran revolusi mental. Merespons sebuah gagasan apalagi yang dianggap berbasis pengalaman dapat melahirkan pembaruan untuk penyempurnaan sebelum menjadi acuan final sebagai platform politik. Untuk itu izinkanlah saya merespons pikiran Anies tersebut sebagai berikut. Pertama, soal ketimpangan sosial. Dalam menguraikan pulau Sebira yang tertinggal, Anies tidak memperlihatkan relasi struktural antara segelintir oligarki dengan rakyat miskin di Indonesia. Urusan Pulau Sebira adalah urusan pelayanan negara terhadap rakyatnya. Sedangkan ketimpangan yang ada saat ini terjadi di mana segelintir elit pengusaha mengendalikan mayoritas aset atau sumber kekayaan nasional. Ada umpamanya, satu dunia usaha yang mengendalikan jutaan hektar lahan perkebunan ketika rakyat kesulitan mendapatkan sedikit pun lahan untuk bertahan hidup. Ada segelintir pengusaha yang mengendalikan seluruh tanah-tanah strategis perkotaan. Ada segelintir orang yang mengendalikan minyak goreng yang membuat rakyat pernah terbukti tidak berdaya mendapatkannya secara bermartabat. Ada segelintir orang yang mengendalikan aliran modal pembiayaan usaha dan lain sebagainya. Struktur ini berkembang cukup lama yang membuat kekayaan orang-orang kaya semakin kaya. Menurut Thomas Piketty dan Profesor Jeffrey Winters, pengalih kekayaan mereka bersifat eksponensial. Bahkan Jeffrey Winters dalam teorinya tentang oligarki, mereka ini kemudian menjadikan negara sebagai kaki tangan mereka. Kehancuran sosial ini dianggap sebuah kejahatan kaum oligarki di sana yang bersekongkol dengan Nazi atau Hitler. Sehingga konsekuensinya ketika ekonomi bangkit kembali pasca perang, pengaturan ekonomi menjadi keharusan di mana kepastian redistribusi dan shared determination dalam dunia usaha antara buruh, kaum miskin, dan pengusaha dijadikan prinsip berbangsa yang adil. Pengusaha tidak diberikan kesempatan mengatur seenaknya ekonomi nasional. Ini adalah middle way. Apakah mungkin menjalankan social market ekonomi jika tidak ada pengakuan kehancuran sosial di Indonesia? Apakah mungkin mengajukan prinsip co-determination antara kaum pengusaha dan kaum buruh tanpa ada sebab yang memperlihatkan struktur ketimpangan kita adalah sebuah kejahatan terhadap konstitusi, sebuah pengkhianatan?
Apakah mungkin berbicara tentang redistribusi jika kerakusan oligarki dianggap legal? Tentu saja ini akan menjadi mimpi belaka. Sebab merujuk pada situasi Jerman dahulu, memang pengusaha di sana mendukung Hitler membunuh jutaan manusia sehingga mereka merasa sebagai pengkhianat setelah Hitler kalah. Anies dapat saja mengasosiasikan prinsip-prinsip sosial market ekonomi dengan ekonomi kerakyatan yang digagas pendiri bangsa. Namun keinginan itu bisa menjadi utopia ketika rakyat tidak mempunyai kekuatan untuk marah. Rakyat tidak bisa marah kalau mereka berpikir bahwa kemiskinan mereka terjadi sebagai hal yang natural saja. Dengan demikian, maka para pemimpin rakyat harus bisa memperlihatkan bahwa kaum oligarki selama ini telah menjadi penindas. Pikiran Anies belum sampai kepada menunjukkan adanya kritik atas ketimpangan sosial. Padahal berbagai kemarahan rakyat selama 1 dekade belakangan ini referensi pada fakta kerakusan oligarki tersebut. Bahkan kaum oligarki telah dipersepsikan bersekongkol dengan kekuasaan lokal dan internasional untuk menggerus sumber daya alam kita. Tanpa masuk pada kritik ini, dikhawatirkan pikiran Anies akan serba tanggung untuk menjadi platform perjuangan rakyat yang militan. Ketiga, soal demokrasi dan kesetaraan hukum. Demokrasi dan kesetaraan hukum merupakan turunan dari keseimbangan sosial dalam relasi power. Jika kita gagal menyeimbangkan distribusi kekayaan rakyat, maka segelintir oligarki akan terus berupaya mengontrol jalannya pemilu. Ini terlihat seperti teka-teki telur dan ayam. Mana duluan atau lingkaran setan, kita mulai dari mana? Begitu juga soal guyub. Persatuan sama warga dan persatuan warga dengan pemerintah berkolaborasi juga merupakan kepentingan natural jika struktur ekonomi yang mendominasi dieliminasi. Sebaliknya, perpecahan seringkali merupakan produk yang sengaja direkayasa untuk membuat kontrol vertikal ke rakyat terhadap negara maupun oligarki melemah. Bagaimana selanjutnya? Anies telah memulai menguraikan pikiran politiknya atau platform perjuangan di media massa yang membuat kita mengerti sosok Anies untuk memimpin bangsa secara relatif. Pikiran Anies menjanjikan adanya perubahan yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih berkeadilan. Ini relatif, namun secara absolut tentu saja tawaran Anies dalam pikiran perubahan tersebut terlalu sedikit di tengah hausnya tuntutan rakyat saat ini. Rakyat benar-benar butuh perubahan besar. Misalnya, mungkinkah 5 juta hektar lahan perkebunan yang dimiliki sebuah perusahaan misalnya dibagikan kepada 1 juta rakyat Indonesia dalam sebuah koperasi rakyat? Mungkinkah tambang-tambang batubara, nikel, bauksit, emas dalam skala besar diberikan kepada koperasi rakyat sehingga rakyat mempunyai alat produksi untuk hidup? Kemungkinan Anies dapat melakukan itu cukup berat, namun Anies tentu lebih mungkin secara relatif melakukan cita-cita perubahan dibandingkan capres dari kalangan pemerintahan saat ini yang mungkin sama dengan rezim Jokowi saat ini. Bagaimana Anies bisa melakukan itu? Untuk dapat melakukan hal tersebut, sebuah revisi pemikiran harus dilakukan. Pertama, Anies harus memulai juga berpikir tentang Siberia, bukan hanya Pulau Sebira. Kedua, Anies harus mengungkap adanya kejahatan berbasis legal yang memiskinkan rakyat Indonesia selama ini. Harus ada pengkhianat negara yang disiberiakan, dihukum sebagai koreksi sosial. Namun semua tergantung kolaborasi Anies dan rakyat semesta. Jika Anies mengikuti gelombang hasrat rakyat untuk perubahan, mengalami energi bersama untuk perubahan antara pemimpin dan rakyatnya, maka sangat mungkin Indonesia ke depan akan berubah. Mungkin keadilan yang didambakan rakyat akan tercapai. Mungkin cita-cita proklamasi kemerdekaan dapat terwujud Anies nantinya. Semoga itulah pentingnya mengubah Sebira menjadi Siberia.